Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat dan selalu produktif. Itu doa kami di tengah kebangkitan kita sebagai sebuah bangsa. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Coki Sitohang di sini kembali menjumpai Anda. Pemirsa, senang banget rasanya kalau kami bisa ketemu lagi sama orang lama, orang yang sudah punya cerita baru ketika dulunya dia mengalami masalah kesehatan. Tapi kemudian dia mendengarkan nasihat dari praktisi kesehatan dan melakukan bagiannya dengan benar. Hari ini orang tersebut akan menjadi inspirasi bagi Anda dan saya. Mari kita cek profilnya berikut ini. Aris. Tak pernah terpikirkan olehnya jika kadar kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan serangan jantung. Hal ini ia rasakan pada tahun 2014 lalu. Saat terkena serangan jantung, Aris merasa dada dan punggungnya seperti sedang dicakar. Tubuhnya pun mengeluarkan keringat dingin. Dan ketika diperiksa oleh dokter, ternyata sudah ada 2 sumbatan pembuluh darah di jantungnya, sehingga harus dipasangi ring. Aris memang sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi sejak dirinya masih muda, namun tidak dikendalikan dengan baik. Kini Aris sudah belajar dari kesalahan. Ia sudah mulai memperbaiki pola makannya menjadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kadar kolesterolnya yang dulu tinggi, kini sudah jauh lebih terkendali. Badannya pun terasa lebih segar. 2 orang praktisi kesehatan sudah hadir menemani saya. Mbak Anita, Mas Boy Abidin. Salam sehat. Salam olahraga. Salam olahraga. Ini jadi inspirasi ya Mas Boy. Iya, oke. Pak Aris, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali Pak dengarnya, lihatnya. Dan Pak Aris tentu adalah seorang pengguna teknologi laser. Betul. Setelah pakai teknologi laser itu Pak, apa yang terjadi di tubuh Bapak dan ketika Bapak sudah memeriksakan diri Bapak ke laboratorium, hasilnya bagaimana? Sebelum pakai memang badan kita itu kurang pres ya, kurang semangat, loyo gitu. Karena itu ada hiperkolesterol, trigliseridnya tinggi. Iya. Nah setelah itu saya sering ngikutin acara Go Healthy itu, saya tertarik untuk beli. Waktu itu yang 7 titik gitu. Nah, 7 titik saya pakai 2019. Itu tidak pernah ada serangan jantung. Jadi yang seumur-umur saya sejak muda, kolesterol maupun trigliserid nggak pernah turun, itu bisa normal. Teknologi laser itu selain memperbaiki mekanisme darah, itu di kulit itu ada kayak halus gitu. Muka jadi nggak gampang kelihatan tua gitu. Oh iya. Iya betul. Tadi yang beliau sampaikan mengenai kulit itu pengalaman pribadi. Tapi nanti kita minta para praktisi untuk menjelaskannya secara ilmiah ya. Iya. Pak, sekedar mengingatkan pada pemirsa kami. Iya. Itu 2014 masa yang sulit ya buat Bapak. Iya. Serangan jantung itu pertama kalinya Bapak kena. Seberapa sakit ketika itu Pak? Boleh diulang sedikit saja Pak? Sakitnya itu ya kayak dicakar-cakar gitu ya. Tapi tembus belakang. Nah, itu terus keluar keringat dingin. Tapi kita nggak tahu kalau itu serangan jantung. Terus saya ke dokter umum tadi, Pak saya kasih obat pengendor otot 3 hari nggak ada kemajuan, Bapak bawa ke dokter jantung. Ada penyumbatan 2 titik Pak? 2 titik. Waduh, dan itu yang menyebabkan Bapak harus dipasangi ring ya Pak? Iya betul. Dan Bapak taat saat itu Pak, patuh ya? Patuh, terhadap saya minum rekomendasi obat, medis. terus saya ya ikuti Go Healthy itu. Udah saya nggak habis pikir, yang penting saya bisa sehat gitu aja. Saya beli itu. Pak, apa yang Bapak bilang barusan, Bapak taat, Bapak mengikuti anjuran dokter, minum obatnya, menggunakan teknologi laser. Ini ciri-ciri orang yang memang pengen bangkit ini. Ya, Iya. Bener nggak Mas Boy? betul. Tanggapan Ini dulu. semangat Tanggapan. hidupnya, semangatnya luar biasa, Iya. betul ya. Motivasi untuk sehatnya luar biasa. Sebelum menggunakan teknologi laser itu kadar trigliseridanya Bapak itu Tinggi. bahkan dari 325 Pak ya. Iya betul. Turun menjadi 170. Betul. Kemudian kadar kolesterol dari 300-an, 300 lebih ya. 300 lebih ya Pak. Iya. Bahkan menjadi 200 saat ini. Dan salah satu yang Bapak juga antisipasi apalagi di usia lansia seperti sekarang Mbak Anita, Mas Boy adalah tensi. Tensi Berapa Pak tensi? 120/80.
Jadi Bapak bugar aja nih sekarang nih Pak. Bugar aja. Saya dengar Bapak masih sepedahan. Masih 20 kilo PP masih kuat. Wah, gimana? Ada komentar? Ya, di umur-umur ini luar biasa. Jadi tentunya ya Anda yang mungkin punya orang tua yang seperti Pak Aris di usia 71 nih, jarang kita temukan orang tua yang kondisinya sebugar, sesehat Pak Aris ini ya, semangatnya. Jadi memang ini ada upaya yang dilakukan. Betul tadi dikatakan bahwa Bapak memang punya riwayat penyakit jantung, punya kadar kolesterol tinggi, punya kadar trigliserida yang tinggi. Tapi Bapak tidak tinggal diam, Bapak take action kemudian menggunakan teknologi laser. Jadi buat Anda yang punya orang tua ya, coba nih periksa kesehatan orang tua Anda. Kalau memang punya masalah yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami Pak Aris, segera ambil tindakan, segera lakukan penggunaan teknologi laser. Karena kalau kita bicara teknologi laser, kita bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah. Ini yang sangat penting untuk tadi ya metabolisme tubuh kita. Yang menarik sih sebenarnya untuk wajah ya. Itu yang pengalaman pribadi banget. Iya. Kita tahu di umur segini Mas Coki, Mas Boy, Ya. beberapa orang sudah pakai kursi roda, sudah pakai tongkat. Pak, aku mau lihat Bapak berdiri boleh nggak? Berdiri. Berdiri Pak, dan maksudnya. jalan gitu. Aku mau lihat Oh, Bapak. iya. Sekali-sekali Bapak nyamperin anak muda dong Pak. Iya. Salam sebentar Pak. Wah. Kita kasih tepuk tangan boleh? Waduh nih Bapak masih gagas sekali nih Bapak. Yes, ya. Waduh. Pak, saya mau lihat mukanya Pak. Aduh, silakan Pak. Iya udah sepuh sih. Jadi memang Pak, di dunia olahraga, Iya. kalau Bapak udah seperti ini, Bapak sudah niat, Bapak sudah take action, ada kata-kata yang aku suka. Ya kalau di dunia olahraga tuh bukan karena kita tambah tua, kita jadi stop olahraga, tapi karena stop olahraga, badan kita jadi tambah tua. Betul. Ya, Artinya dengan Bapak semakin olahraga, semakin Bapak nanti awet muda. terlihat lebih muda. Ya, itu juga salah satu yang melancarkan aliran darah seperti teknologi laser. Olahraga juga bisa bikin kulit Bapak jadi lebih baik. Ya Pak, jadi nanti kita kasih tahu tips latihan fisik yang benar untuk Bapak ya. Iya, Untuk kelasnya boleh. biar Bapak semakin fit menjalani Iya, hari sehari-hari. setuju. Tetap bersama kami di Go Healthy untuk harapan dan semangat Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa menjadi sangat relevan bagi saya pribadi karena kesempatan hidup, umur yang panjang itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi urusan menjaga kesehatan, jangan apa-apa serahin ke atas. Kita juga punya tanggung jawab di sini untuk mengelolanya. Pak Aris, saya mau ngajak kembali mengingatkan Pak, masalah Bapak ini dulu ya pemirsa ya, dari tahun 2014, kadar kolesterolnya tinggi, 300, trigliseridanya 325, mengalami sakit jantung. Iya. Mengalami ada penyakit jantung. Sudah pasang 2 ring sekarang ini. Kemudian menggunakan teknologi laser. Sekarang kadar trigliseridanya turun menjadi 170, kadar kolesterolnya lebih terkendali, dan ini salah satu yang juga menjadi misi Bapak, yaitu tensi mesti tetap di angka normal. Tapi Pak, yang bikin penasaran, apakah Bapak masih konsisten di usia 71 ini menjaga pola hidup secara holistik, Pak? Artinya makannya, istirahatnya. Iya, cuman makannya memang kurang disiplin. Masih sering makan sate, sop, itu gorengan. Tapi ya batas-batas normal aja. Udah terkendali ya, yang penting saya juga minum obat, makannya ya jangan Yes. berlebihan gitu aja. Benar. Ya, jadi contohnya Pak Aris ini tadi sudah bisa melakukan upaya-upaya untuk menerapkan pola hidup sehatnya, termasuk dengan penggunaan teknologi laser. Jadi kembali ke masalah kualitas darah pembuluh darah, ini sebenarnya suatu hal yang tidak terlihat pemirsa. Ya, jadi ini badan kita ini seluruhnya isinya adalah pembuluh darah. Di dalamnya ini ada darah yang mengalir di sana yang membawa nutrisi oksigen ke jaringan-jaringan di otot, di sel-sel di tubuh kita. Nah, kalau kita lihat dengan bertambahnya usia, maka kualitas dinding pembuluh darah ini akan juga berubah. Ya. Berubahnya akan menjadi lebih kaku, akan menjadi lebih sempit, akan menjadi lebih getas begitu ya. Betul. Jadi dia tidak lagi bisa berfungsi dengan baik. Kalau kita tidak jaga kualitas itu dengan baik, maka dia biasanya akan menjadi gangguan pada organ-organ yang harusnya disuplai darah dengan cukup. Nah, ditambah lagi ya dengan kadar kolesterol yang tinggi, kadar trigliserida yang tinggi, apalagi dengan kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan darah yang mengalir di sini akan menjadi konsistennya akan menjadi lebih pekat, dan kemudian ini bisa merusak dinding pembuluh darahnya, dan kemudian bisa terjadi penumpukan lemak di sana. Nah, kalau penumpukan ini terus terjadi, maka dia bisa akan menjadi sumbatan, dia akan menyempit, dia akan mengganggu sirkulasi darah. Dan kalau ini terjadi di jantung,
ya akan terjadi masalah pada jantungnya. Penyumbatan itu terjadi ya pada sebagian dari pembuluh darah yang ada di jantung, tidak seluruhnya, baru sebagian kecil saja. Artinya masih ada pembuluh darah yang lain yang harus dijaga. Yang artinya bisa saja kalau tadi Pak Aris sudah dipasang ring, kalau tidak dijaga pola makannya, tidak dijaga kualitas pembuluh darahnya, tidak dirutinkan penggunaan teknologi lasernya, maka bisa akan terjadi masalah sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah yang lain di jantung. Ya, selain jantung tentunya ada pembuluh darah juga di otak ya, yang kalau itu terjadi penyumbatan, terjadi masalah di pembuluh darah di sana, akan terjadi kerusakan jaringan otak dan dampaknya juga luar biasa ya, bisa terjadi kelumpuhan, jadi stroke ya, jadi gangguan. Kemudian kalau terjadi di ginjal ini juga akan jadi masalah. Jadi penggunaan teknologi laser ya, dia akan mengoptimalkan tadi dinding pembuluh darah tadi dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Dia akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih elastis, menjadi lebih lentur, sehingga tadi aliran darahnya tekanan darahnya akan terjaga dengan baik. Ditambah juga dengan teknologi laser, dia akan membuat darah-darah yang kental, yang kadar kolesterolnya tinggi, ini semua dan gula tinggi tadi, ini semua akan dirubah atau akan di metabolisme oleh sel-sel tubuh kita, dirubah menjadi energi. Ya, jadi teknologi laser disertai dengan pola hidup sehat, disertai dengan obat-obat dari dokter, melakukan pemeriksaan kesehatan teratur, dan semangat yang luar biasa yang patut dicontoh dari Pak Aris supaya bisa menua dalam kondisi yang sehat. Untuk lansia, Pak, di atas 60 tahun, ada pentingnya pelatihan keseimbangan. Oh, balance. Balance. Nah, itu Bapak perlu lakukan rutin karena untuk mencegah jatuh, pemirsa. Bapak udah lakukan belum latihan keseimbangan? Belum. Belum. Nah, ini Bapak mesti tambahkan, dan karena Bapak ini agent of change ya. Di teman-temannya dia penggerak loh, pengubah loh. Jadi Bapak mesti kasih tahu ke teman-teman yang terutama lansia untuk melakukan satu tambahan jenis latihan keseimbangan. Pak, caranya gampang. Alat keseimbangan itu di tubuh kita ada 3. Mulai dari mata, ya, telinga, ada vestibular, dan badan, sendi tubuh. Jadi kita bisa bikin gas stabil di antara itu supaya badan kita ini terbiasa dalam kondisi gas stabil, jadi seimbang. Istilahnya kalau kita dalam keadaan gas seimbang, dia udah siap mengatasinya. Pak, kita berdiri yuk. Nah, boleh Pak? Kita berdiri. Kita ikut berdiri. Ya. Oke. Caranya yang pertama, kalau mau ini kita bikin badan kita nggak stabil. Sebenarnya bisa di permukaan yang nggak stabil, pakai foam, pakai yang goyang-goyang. Paling gampang angkat satu kaki, Pak. Kita tahan aja 5 detik sampai 10 detik. Naik, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, udah cukup Bapak nih ya. Sekarang kita sebelah kiri, Pak. Sekarang pakai mata tertutup karena mata juga organ keseimbangan. Angkat kiri, merem, Pak. 1, 2, Wah, kurang kali. 3. Bener-bener lebih susah. Oke, itu pasti lebih susah. Itu Lebih contohnya susah. Pak ya. Keseimbangan ini kalau nggak dilatih, nggak harus orang lansia, orang muda juga akan susah. Jadi mesti tambahkan latihan keseimbangan ya Pak. Begitu dari aku tipsnya. Makasih. Nanti kalau Bapak tambahkan dengan teknologi laser, semua yang tadi kita udah jelaskan akan hasilnya lebih optimal. Optimal, baik. Baik Pak, semangatnya terus didapatkan dari kami. Kami juga disemangatin terus oleh kehadiran Bapak. Sekarang izinkan kita untuk berbagi dengan masyarakat lebih luas lagi. Cerita masyarakat Indonesia ini real terjadi. Mereka sudah menggunakan teknologi laser dan kualitas kesehatannya pun meningkat. Setelah tayangan itu akan dilanjutkan dengan obrolan yang harus Anda ikuti, bagaimana Anda bisa mendapatkan teknologi laser. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali, dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Segala perkembangan, perbaikan menuju ke arah kemajuan, selalu kami ikut bahagia melihatnya. Termasuk juga kami turut berbahagia melihat perkembangan yang dialami oleh Pak Aris. Trigliseridnya turun, kolesterol turun, tensinya stabil di angka normal. Bahkan keluhan jantung juga sudah tidak lagi dirasakan. Kondisi yang lebih baik ini dialami oleh Pak Aris setelah menggunakan teknologi laser. Yuk pemirsa, inilah saatnya Anda juga dong yang ikut merasakan manfaat dari teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Aris ini adalah AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang praktis, mudah digunakan oleh berbagai kalangan usia dari muda hingga lansia seperti Pak Aris.
Dan AccuLaser sudah dirancang sesuai dengan anatomi lengan kita, sehingga sinar laser bisa langsung menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja jantung. Ini menjadi salah satu alasan kenapa Pak Aris bisa merasakan dadanya terasa membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Ayo pemirsa, ini kesempatan yang tepat untuk merasakan manfaat lainnya dari AccuLaser. Yuk, kita nanti akan sama-sama lanjutkan perbincangan seru ini bersama para narasumber. Tapi sebelumnya, silakan disimak informasi lanjutan tentang teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Menjaga daya ingat pada lansia. Ingat, tanda-tanda kita hidup adalah kita bergerak. Apa saja yang harus bergerak? Gerak fisik, berolahraga. Dan gerak fisik itu juga membutuhkan aliran darah yang lancar. Aliran darah tidak boleh kental, pembuluh darah tidak boleh kaku, ya. Yang kedua adalah gerak pikiran, itu yang berkaitan dengan kepikunan. Tetap aktif membaca buku, tetap aktif main catur, tetap aktif berkreasi, melukis, ataupun misalnya kita juga ingin membuat tulisan-tulisan. Yang ketiga adalah gerak jiwa. Gerak jiwa adalah kita tetap bisa memotivasi orang lain. Kita tetap bisa memaafkan orang lain, membantu orang lain, ya, mencintai orang lain. 3 gerak, tapi yang jelas gerak daripada darah agar alirannya tetap lancar dengan pola hidup sehat dan gunakan teknologi. Pemirsa, sungguh menakjubkan melihat orang tua kita, lansia yang ada di sekitar kita masih dalam kondisi yang bugar dan sehat. Itu pun merupakan suatu anugerah. Dan Pak Aris hari ini sudah berbagi mengenai kualitas kesehatannya. Bahkan sejak 2014 beliau terkena serangan jantung dan kelihatan ternyata hiperkolesterol 300-an. Kemudian trigliseridanya pun tinggi. Tensinya pun saat itu sulit dikendalikan. Tapi kemudian perubahan pola hidup ke arah yang lebih sehat memungkinkan beliau mendapatkan peluang-peluang baik dalam produktivitas sehari-hari, termasuk penggunaan teknologi laser. Jadi kami ingin mengingatkan pemirsa bahwa kadar kolesterol dari Pak Aris saat ini yang awalnya 300-an, tapi setelah menggunakan teknologi laser sudah ada di angka 200-an. Trigliseridanya pun turun sampai ke angka terkendali, termasuk tensinya. Wah, ini menarik Pak. Aktif di usia tua membuat Bapak juga makin tajam berpikir. Makanya ngobrol dari tadi nih pemirsa, ya Mbak, Ya, betul. Mas merasakan dia nggak ada delay, nggak ada penundaan-penundaan. Betul. Kan? Sementara yang lain di umur segini Bapak tahu udah banyak yang pikun, Ya, udah nggak bisa diajak ngobrol ya dengan Nah. kebugaran yang jauh lebih rendah. Ya, dan ini teknologi laser ini juga ada pemirsa. Jadi kalau pemirsa nih mau seperti Pak Aris nih ya, artinya terlihat kulitnya bagus, kencang ya, kemudian ingatannya juga bagus, Ya. kemudian keseimbangannya juga baik. Ya. Ini teknologi laser ini bisa membantu untuk hal itu pemirsa ya. Jadi teknologi laser ada yang digunakan di rongga hidung, kemudian juga digunakan di rongga telinga. Ya, Ya. di mana di kepala kita ini kan banyak aliran darah, banyak pembuluh darah, banyak darah yang mengalir di sana, dan ini akan juga banyak organ-organ yang mempengaruhi tadi ya. Jadi dengan penggunaan teknologi laser di area hidung dan daerah telinga ini akan membuat sirkulasi darah di daerah kepala kita menjadi lebih lancar. Ini dampaknya akan membuat tadi daya ingat, daya pikir kita akan menjadi lebih tajam. Ya, jadi mengurangi risiko-risiko untuk jadi pelupa atau demensia. Kemudian juga tadi sirkulasi darah yang lebih bagus di daerah wajah ini akan membuat wajah akan menjadi lebih terlihat awet muda. Ya. Ya, karena sirkulasi darahnya lebih bagus. Kemudian juga tadi keseimbangan akan terjaga dengan baik ya. Dan kemudian yang menarik lagi adalah juga membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik lagi. Itu penting sekali, Ya, Mas Boy. karena dia dengan teknologi laser yang di area hidung atau daerah telinga ini akan membuat melatonin atau zat yang membuat tidur kita menjadi berkualitas itu akan terbentuk dengan lebih optimal lagi. Ya, sehingga tidurnya lebih nyenyak. Dengan tidurnya nyenyak, maka kita bisa bangun dalam kondisi yang bugar. Organ tubuh yang mendapatkan oksigen atau darah yang baik kerjanya juga akan optimal. Dan
otot juga perlu. Saat Bapak olahraga, Bapak tahu ada laser yang bisa ditempelkan di otot. Sehabis Bapak sepeda, misalnya kadang-kadang otot kita suka nyeri, Pak. Kayak jarum gitu orang bilang ya. Setelah berolahraga, Bapak bisa membantu dengan teknologi laser untuk melancarkan aliran darah di sana sehingga recovery-nya, pemulihannya menjadi lebih cepat. Dan ada juga, Pak, namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, artinya rangsang elektrik atau listrik untuk otot dan saraf. Itu bisa digunakan juga untuk mengaktifkan otot-otot Bapak agar tetap bisa berfungsi di sana dengan baik. Ya, tadi kita seiring dengan usia, Pak, latihan penguatan otot atau latihan beban itu juga diperlukan. Karena di atas 40 tahun ternyata penelitiannya otot lebih gampang kecil. Nah, itu Bapak bisa bantu dengan NMES tadi. Teknologi itu akan bisa mengaktifkan otot-otot yang tidak aktif sebelumnya menjadi bisa berfungsi dengan baik, tumbuh di sana, juga membantu Bapak untuk menjadi lebih seimbang dan fit dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mantap sekali. Ini sudah menyeluruh. Betul sekali. Pak, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat lansia, rekan-rekan Bapak, meskipun Bapak nggak mengenal mereka, tapi apa kiranya saran Bapak untuk beliau semua? Jagalah kesehatanmu, semangatlah hidupmu, supaya kita bisa awet ngomong anak cucu, walaupun memang kita sudah tua, tapi jangan jadi sakit-sakitan, jangan jadi beban anak cucu, itu yang penting. Ya. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, kita orang yang beragama tetap harus bermohon kepada Yang Maha Pencipta. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Bersedekah, amaliyah, dan lain sebagainya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat ketenangan. Gitu, ketenangan. Nah, setelah tenang berarti dapat kesehatan. Wah, terima kasih. Pemirsa, jika usia Anda tidak lagi muda, ya sama seperti Pak Aris, sama-sama senior dalam pandangan saya, Anda pasti masih ingin menjalani hobi dengan tenang dan nyaman, kan? Iya, dan hal itu diimpikan juga oleh Pak Aris sebelumnya. Beliau berhasil mewujudkannya karena sudah menggunakan teknologi laser, sehingga tubuhnya kini lebih sehat, bugar, dan inilah persis yang menjadi contoh dan teladan yang baik untuk kita ikuti, yaitu penggunaan teknologi laser. Gunakan teknologi laser yang sudah jelas berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Seperti yang digunakan oleh Pak Aris, yaitu AccuLaser dari Gogomall. AccuLaser merupakan pelopor yang menghadirkan sinergi teknologi laser dan NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Laser untuk meningkatkan kualitas darah, dan NMES untuk membantu kontraksi otot, melatih otot, supaya otot kita tercegah dari penyusutan. Nah pemirsa, satu hal yang menjadi garis bawah kita bersama, menua itu pasti, namun menua dengan sehat adalah pilihan Anda dan pilihan saya. Mari buat pilihan yang tepat dengan menjaga kesehatan kita, gunakan AccuLaser dari Gogomall sekarang juga. Terima kasih banget udah nonton Go Healthy. Doa kami Anda selalu sehat dan berbahagia, makin sukses di segala bidang. Sebelum berpisah, mari kita simak informasi lebih lengkap mengenai teknologi laser. Ini dia. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall.